Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya tidak akan membahas apapun karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari pertama saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian sampai tahun-tahun berikutnya ada perbaikan sudah saya share, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan juga sudah saya share, dan kemudian cara menanganinya juga sudah saya share ya. Jadi tolong tonton video-video yang sebelumnya. Nah, di season kali ini saya tidak akan membahas apa-apa, saya hanya ngobrol biasa saja tentang psikosomatis ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman. Di kali ini saya itu tidak akan membahas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kali ini hanya ngobrol biasa saja. Hanya sekedar menemani kalian saja yang sekarang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya bukan butuh obat, bukan butuh herbal, tetapi hanya butuh teman yang sepengetahuan, sepemahaman, yang saling merasakan. Dan kalau seandainya kita ngobrol sama orang-orang yang saling merasakan, itu ada kenyamanan tersendiri dalam hati kita. Nah, itu teman-teman, ya mungkin Anda juga merasakan sendirilah seperti itu ya. Tetapi untuk saya pribadi dulu juga sama seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, kayak macam Mas Arpan yang selalu menemani saya. Nah, itu teman-teman ya. Dia juga sama kayak gitu ya. Kayak macam video kemarin. Itu saya bahas apa ya video kemarin itu? Tentang kepercayaan diri. Tentang kepercayaan diri, selalu ragu gitu ya, selalu ragu tentang keadaan, melakukan apapun selalu ragu. Ketika saya share videonya, dia langsung nonton, dia langsung WA, "Pak, ini cocok banget," katanya gitu. Ya cocok lah, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semua perasaan itu ada teman-teman, dari ragunya, kemudian dari tidak percaya dirinya, dari takutnya, semuanya ada. Hal-hal yang negatif itu pasti ada gitu. Lebih dominan lah ya. Lebih dominan. Untuk yang negatif-negatif pasti lebih dominan ya. Nah, itu teman-teman, ketimbang hal-hal yang positif. Padahal hal-hal yang positif itu harus kita lakukan teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena hal-hal positif itulah yang bisa memajukan kita teman-teman ya. Baik kesehatannya, baik mentalnya, baik pemikirannya, baik rasa moodnya, semangatnya, semuanya itu sangat tergantung sekali dari hal-hal yang positif gitu teman-teman. Jadi ketika kalian berpikirnya negatif, maka kehidupan kita juga akan negatif. Contoh lah, kalau misalkan kalian sekarang itu selalu berpikir tentang penyakit inilah, takut itulah, nanti kalian juga akan mempunyai kehidupan yang negatif teman-teman ya. Contoh, kehidupan kalian nanti akan terbatas. Mau melakukan apapun serba takut, mau makan apapun serba takut, karena kalian terlalu berpikir tentang negatif. Nah, itu teman-teman, jadi makanya saya selalu bilang, berpikirlah positif, berpikirlah wajar, berpikirlah secara logika gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kalian berpikir secara logika, berpikir dengan wajar, nanti kalian akan tersenyum sendiri. Ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu seperti ini ya, sepele sih sebetulnya, tetapi hal yang sepele itu menjadi hal yang sangat besar ketika kalian itu salah berpikir, salah memprediksi gitu teman-teman ya. Nah, itu gitu teman-teman, kayak Mas Harapan nih. Sekarang itu dia itu masih belum berani katanya naik motor ke tempat saya, makanya dia itu selalu ditemani gitu teman-teman. Tapi di awal-awal dulu pernah nggak sendirian ke sini? Pernah. Kalau dulu pernah, justru kebalik. Waktu lagi parah-parahnya berani, pas udah membaik jadi down. Nah, itu ya. Jadi itu kadang ada rasa trauma tersendiri lah. Jadi ketika kita misalkan mau melakukan apapun, kita selalu berpikir yang lain-lain.
jangan-jangan apakah bagaimana nanti. Nah itu yang harus dihindari. Yang penting kalian itu jangan berpikir ke sana ya. Yang penting gini aja, gimana caranya supaya nanti di sana itu bahagia, gitu aja. Jadi ketika kalian mau melakukan atau bepergian ke suatu tempat, kalian jangan berpikir tentang di perjalanannya bagaimana, nantinya bagaimana, jangan. Bayangkan saja ketika nanti di tempat itu kalian akan bahagia, akan begini. Nah itu justru yang lebih bagus. Nah itu teman-teman, kenapa harus dilakukan seperti itu? Biar memicu semangat kalian ada lagi, gitu teman-teman. Nah tetapi untuk saya pribadi dulu juga sama lah, gitu ya. Saya juga seperti itu ketika saya tahu ini saya butuh jalan-jalan. Dulu pernah saya itu jalan-jalan ke suatu tempat wisata sebetulnya gitu ya. Kebetulan diajak sama keluarga juga biar fresh katanya gitu. Ayo jalan-jalan katanya gitu. Ketika mau pergi itu saya pikirannya itu kemana-mana teman-teman ya. Jangan-jangan di perjalanan nanti takutnya begini, jangan-jangan nanti di sana itu penyakit saya itu begini. Nah akhirnya justru pemikiran-pemikiran itu kalau misalkan ada, justru itu akan membatasi gerak kita teman-teman ya. Gerak saya juga itu dulu dibatasi. Akhirnya yang tadinya ada semangat menjadi tidak semangat lagi karena ada ketakutan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kita mempunyai rencana akan pergi ke tempat wisata, kemudian kita membayangkannya kalau misalnya tempat wisata itu kita rame, kita bahagia, kita bakal senang-senang, itu malah justru menimbulkan semangat tersendiri ya. Jadi justru akan timbul ingin cepat-cepat melakukan gitu teman-teman. Berbeda ketika kita berpikirnya negatif ya, justru yang timbulnya itu kita malah tambah ogah melakukan. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya dari pemikiran negatif sama pemikiran positif. Makanya saya selalu bilang, hindari pemikiran negatif, ayo alihkan dengan pemikiran-pemikiran positif gitu. Apa yang kita takutkan, alihkan pemikirannya dengan kesenangan-kesenangan, apapun itu bentuk pekerjaannya. Nah itu teman-teman, tetapi memang agak sulit juga sih sebetulnya. Tetapi kalau misalnya kalian dibiasakan terus-menerus, nanti kalian akan terbiasa, kalian akan bisa karena terbiasa gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat gitu, kita takut gitu teman-teman ya, karena berpikir tentang negatif, berpikir yang tidak diinginkan. Ketika kita alihkan pemikirannya dengan kesenangan-kesenangan, nanti di sana itu kita senang begini, nanti kita bahagia begini. Nah dibiasakan seperti itu, nanti ketika mempunyai rencana kembali, justru pemikiran tentang negatif itu hilang teman-teman, tergantikan dengan pemikiran-pemikiran kesenangan. Malahan nanti akan mempunyai banyak rencana gitu ya. Nah itu teman-teman, itu hebatnya psikosomatis ya. Jadi itu hebatnya sakit pikiran teman-teman. Bukan berarti kalian akan menjadi gila, bukan teman-teman. Hanya salah berpikir saja. Otak kita itu ketika ada sensasi yang datang, ada kejadian yang menimpa diri kita, otak kita itu berpikirnya malah berpikir salah, bukan berpikir wajar, bukan berpikir secara logika gitu teman-teman ya. Nah itu yang harus kita benahi. Benahinya dengan seperti apa? Bukan dengan obat, bukan dengan herbal, tetapi dibenahinya itu dengan cara membiasakan lagi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Pak, apakah ada obatnya untuk membenahi pikiran seperti itu? Saya kurang tahu ya, karena saya tidak memakai obat, saya tidak memakai herbal. Tetapi kalau misalkan ada pun obat, itu pasti jenisnya narkoba ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin memecahkan suatu masalah dengan masalah yang baru, apa untungnya gitu? Masalah kalian mungkin masalah pikiran kalian teratasi, tetapi untuk ketergantungan mungkin kalian juga harus bisa mengatasinya. Nah itu teman-teman ya, makanya waktu menyadari ke sana, saya pure dari awal tidak menggunakan obat-obatan gitu teman-teman. Jadi ketika saya sering bolak-balik ke rumah sakit, dapat keterangannya selalu itu aja, pergi ke psikiater gitu ya. Akhirnya di situ mulai paham, seandainya kalau saya menggunakan obat, nanti mempunyai masalah yang lainnya lagi. Jadi mengatasi masalah dengan satu masalah lagi. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian berbeda, saya dengan obat cocok nih, dengan obat-obat narkoba ini saya cocok nih. Ya, itu mungkin pengalaman Anda, tetapi yang di sini dijelaskan di channel saya itu hanya pengalaman saya saja gitu. Jadi pengalaman saya memang pure, saya tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal, dan yang saya rasakan memang justru lebih cepat tidak menggunakan obat ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, selain kita kena medisnya, kita juga kena psikisnya. Jadi kalau misalkan kita mengobati psikisnya dengan dengan obat-obatan, apakah itu juga bisa menjaga pencernaan kitanya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya pikirannya kita jaga dengan mengkonsumsi obat-obatan gitu, nah apakah obat-obatan itu tidak mengganggu ke pencernaan kita? Nah itu yang dulu saya pikirkan gitu teman-teman. Jadi makanya
ketika saya mengobati medis sama pikirannya itu, saya fokuskan di pengobatannya itu yang bisa menjaga kedua-duanya gitu ya. Pikirannya terjaga, kemudian pencernaannya juga terjaga. Itu yang saya lakukan gitu. Makanya di channel saya itu tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal, pure itu alasannya. Jadi untuk menjaga pikirannya kita secara alami, biar yang alami itu tidak mengganggu yang pencernaannya. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk Mas Arfan gimana pengobatannya? Sama enggak? Pakai obat enggak? Pakai obat sih. Nah gitu ya. Dan sekarang gimana perbedaannya? Nah, ya kalau sekarang sih udah alhamdulillah ya, udah baik enak. ya. Soalnya gini sih saya mikirnya kalau pun saya pakai obat antidepresan takutnya kan ketergantungan nih ya. Nah itu ya. Makanya dibanding saya terus-terusan pakai obat nih misalkan, ya udahlah kata saya nih, mau gimana lagi gitu kan, daripada jadi beban, tambah beban sih intinya. Tambah beban gitu. Tetapi kalau misalkan kalian sama dokter sudah berkaitan, berhubungan sama dokter, dikontrol sama dokter, ya itu silakan saja gitu teman-teman ya. Saya juga tidak memaksakan lah. Jadi memang dari awal sampai video ini juga, video yang ini juga saya tidak selalu mengajak ayo jangan memakai obat, ayo. Tidak lah. Kalau misalkan itu cocok buat kalian, kemudian kalian juga didampingi sama dokter, silakan gitu teman-teman. Intinya beginilah, apapun yang kalian lakukan, kalau seandainya itu baik buat kalian, lanjutkan saja. Saya bilang ya, bodoh sekali kalau misalkan kalian mempunyai satu cara, kemudian cara itu membuat kalian membaik, kemudian tidak dilanjutkan. Nah itu yang salah. Gitu teman-teman, berpikir secara logika saja. Ini membaik buat saya gitu, ya lakukan. Ini buruk buat saya, ya jangan. Nah itu logikanya seperti itu kan ya. Makanya saya selalu bilang, berpikirlah secara logika, berpikirlah secara wajar, biar kalian itu bisa menanganinya. Apapun sensasinya, apapun yang terjadi, kalian bisa menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi hal yang sangat wajar sekali sih bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau mengalami bingung ya. Karena untuk sensasi asam lambung itu dampaknya itu banyak sekali. Seluruh tubuh kita itu terkena dampaknya ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kena dampaknya. Makanya itu yang bisa membuat kita bingung gitu teman-teman ya. Soalnya kenapa? Kalau dilihat dari gangguan, kok gangguan asam lambung itu bisa menyebabkan semuanya terkena gitu ya. Nah itu ya, jadi kalian harus ketahui juga untuk pencernaan itu otak kedua lah gitu ya buat kita itu. Jadi bagian yang sangat terpenting juga gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena seluruh tubuh kita itu mesinnya ada di pencernaan gitu teman-teman. Jadi semua makanan, gizi yang untuk ke seluruh tubuh itu ya dicernanya, diolahnya itu dari lambung kita sendiri. Dan gitu kalau misalnya lambungnya terganggu ya sudah otomatis ya semuanya juga terganggu. Nah itu jadi logikanya memang seperti itu. Kayak macam kena rambut, itu banyak sekali nih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu bingung ya dengan, Pak ini saya rambut rontok nih, Pak ini gimana nih, saya tambah rontok, jangan-jangan nanti saya tambah botak gitu ya. Nah itu teman-teman, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang kadang, tapi tidak semua orang ya, tidak semua orang mengalami rambut rontok. Tetapi kalau misalkan toh ada juga yang mengalami rontok, wajar saja sih sebetulnya ya. Kenapa saya katakan wajar? Ya karena untuk vitaminnya, untuk nutrisinya, untuk rambut itu tidak terpenuhi pencernaannya. Kembali lagi ke pencernaannya ya. Pencernaannya sedang terganggu, akhirnya kebutuhan gizi, nutrisi, semuanya vitamin untuk nilai kebaikan untuk rambut kita itu tidak terpenuhi. Ya akhirnya pastilah banyak yang rontok gitu. Ditambah lagi kitanya banyak pikiran, ya sudah pasti banyak yang rontok. Nah itu teman-teman ya. Dan perlu saya tekankan teman-teman ya, jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, orang yang tidak terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis juga, kalau seandainya dia banyak pikiran, banyak beban pikiran, itu rambutnya pasti rontok. Nah itu teman-teman, berarti logikanya ke sana gitu ya. Jadi jangan berpikir waduh ini rambut rontok ada apa lagi. Enggak lah, enggak nyampe sana lah. Nah kemudian kita berpikir wajarnya lagi kayak macam apalagi ya, banyak sensasinya itu kayak macam sakit ini nih bagian punggung ya, sakit badan gitu ya teman-teman ya. Nah itu sakit badan itu ada dua hal sih sebetulnya ya. Yang pertama, kalau misalnya kita bekerja keras itu ada penegangan otot ya, ada penegangan otot yang akhirnya kalau misalnya ototnya terus-terus menegang ya ngilu juga sih ya, rasanya seperti itu. Nah kemudian bisa karena banyak pikiran juga, rasa cemas juga. Kenapa seperti itu? Begini logikanya ya. Jadi ketika kita banyak pikiran, kita depres, pikirannya bekerja keras, itu ada penegangan otot teman-teman ya, ototnya mengeras gitu teman-teman, ada penegangan otot gitu.
Nah kalau seandainya penegangan ototnya terus kita alami, nah itu sudah pasti ada perubahan apa ya? Ada perubahan di otot-otot kita, tetapi bukan perubahan istilahnya perubahan bentuk, bukan, tetapi ada perubahan itu ada penegangan lah, gitu yang akhirnya yang nggak nyaman juga buat tubuh kita gitu teman-teman. Ditambah lagi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kurang minum. Nah itu kadang untuk orang-orang yang terkena asam itu kalau seandainya saya katakan ini minumnya masih kurang, udah banyak pak, udah banyak kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya diingat-ingat, coba ingat-ingat apakah sudah minimalnya 8 gelas dalam sehari. Pasti dia bilang geleng-geleng ya. Nah itu, nah untuk minum itu sebetulnya disesuaikan dengan berat badan gitu teman-teman ya. Jadi dikalikan dengan berat badan kalian. Nah tetapi kalau misalkan kalian susah menghitung-hitungnya berat badan saya berapa sih gitu ya, harus dikalikan berapa sih, ya sudahlah, kalau misalnya ngitung-ngitung ke sana ribet kayaknya ya, minimal 8 gelas aja gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya pak ini saya takut kelebihan, 8 gelas itu enggak kelebihan. Kalaupun toh kelebihan, kalian nggak apa-apa teman-teman ya. Tetapi apakah ada efek sampingnya kalau misalnya kita banyak minum? Ada efek sampingnya. Apa sih sebetulnya efek sampingnya? Nggak terlalu berat-berat amat sih ya. Efek sampingnya paling cuma banyak kencing. Nah itu aja. Itu logikanya ke sana ya. Paling banyak kencing. Dan untuk kencing itu, sering kencing itu justru malah bagus teman-teman ya. Kenapa bisa bagus seperti itu? Karena untuk membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, makanya dulu juga saya ketika mengkonsumsi air mineral itu 8 gelas dalam sehari, ketika saya lebihkan itu menjadi 12, menjadi 10, menjadi 15 gitu ya dalam sehari. Itu ada efek sampingnya ya. Jadi yang dulunya kencingnya paling sehari 2 kali atau 3 kali, tambah minum itu sehari itu bisa jadi 5 kali, jadi 6 kali. Nah itu teman-teman, tapi nggak apa-apalah, itu wajar-wajar saja gitu teman-teman ya. Jadi jangan dibikin hal yang sangat besar sekali, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya gangguan rumahan sih. Kalau misalnya kalian paham, kalau kalian misalkan cemasnya hilang, tidak bingung, itu sebetulnya gangguan rumahan kalau misalnya kalian menyadari itu ya. Nah itu teman-teman, apapun yang kalian rasakan dulu juga pernah kalian rasakan, tetapi kalian itu dulu itu tidak cemas, tidak bingung. Kenapa seperti itu? Karena psikis kalian dulu normal-normal saja, jadi rasa cueknya sangat besar gitu teman-teman. Kayak macam kelayangan dulu atau gemeteran. Dulu ketika gemeteran, coba ingat-ingat, kalian berpikirnya kemana? Pasti berpikirnya, aduh nih saya lagi lapar nih, lagi kelaparan nih. Kalau orang Sunda mah bilang apa ya? Salatri. Nah itu, kalau orang Sunda bilang lagi gemeteran itu salatri. Nah itu, jadi butuh makan. Tetapi karena sekarang psikis kalian terganggu, psikis kalian salah berpikir, justru ketika ada gemeteran malah berpikirnya itu, aduh ini ada apa nih? Nah itu ya, nah itu salah berpikirnya. Jadi makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu di channel ini, berpikirlah wajar. Makanya pahami dulu apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, biar kalian itu tahu gitu tentang apa yang kalian alami gitu teman-teman ya. Kemudian dampak-dampaknya apa saja gitu, keterkaitannya apa saja, biar kalian itu paham gitu. Jadi tidak berpikir yang lain-lain. Kalau seandainya kalian paham, pasti kalian berpikirnya wajar dan kemudian bisa menanganinya dengan wajar. Dan alhamdulillahnya kalau misal kalian berpikir wajar, justru ketika ada sensasi yang datang itu kalian tidak akan cemas teman-teman, karena kalian akan menganggapnya itu sepele. Nah itu teman-teman, karena memang sepele sih sebetulnya ya. Kayak macam gemeteran, itu sepele sih sebetulnya ya. Cuman butuh makan, nanti juga kalau misalnya udah makan, beres, gemeterannya nggak ada lagi. Nah itu logikanya ke sana kan, berpikir wajarnya ke sana. Tapi memang ya untuk orang yang terkena aslam itu kalau seandainya pikirannya belum lurus, masih belok-belok kemana-mana, ya itu pasti sering kambuh ya. Jadi cemasnya ada lagi karena berpikirnya, aduh ini gemeteran apa nih gitu ya, gemeteran apa gitu. Jadi berpikirnya malah yang berpikir yang bahaya, bukan berpikir kita harus makan, tetapi malah berpikir yang lain-lain. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu ya. Nah itu teman-teman ya obrolan saya hari ini. Jadi memang tidak membahas apapun ya, cuman hanya mengingatkan sajalah sama teman-teman ya yang masih mengalami sensasi tentang dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kalau seandainya kalian ada sekarang merasakan dampaknya gitu teman-teman ya, kenali saja dulu apa penyebabnya, biar kalian itu nanti bisa menanganinya dengan mudah. Dan kalau misal kalian mengenalinya dampaknya itu atau penyebabnya, kalian juga nanti akan berpikirnya begini, berpikir wajar, nanti kalian akan bertindak secara wajar dan secara logika. Nah itu teman-teman, jadi bukan berpikir nanti ada apa lagi, jangan-jangan. Nah itu bisa terhindarkan lah pemikiran-pemikiran seperti itu.
Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimal saja kali ini itu hanya sekedar menemani kalian saja kali itu ya. Karena di kali ini itu tidak ada motivasi. Biasanya kan kalau misalnya saya menerangkan video itu di season kali ini saya akan membahas ini gitu ya. Nah di kali ini itu tidak ada gitu ya, hanya ngobrol biasa saja. Karena kebetulan Mas Arfan itu sekarang datang Karena jenuh karena di rumah. jenuh di rumah. Dia jenuh di rumah, Pak, lagi ngapain nih? Saya bilang enggak ngapa-ngapain. Saya bilang, kenapa nggak bikin video? Nggak ada teman, saya bilang gitu ya. Karena bangun tidur, tadi itu bangun tidur kemagriban. Akhirnya ketika bangun tidur, makan, kekenyangan tadi, sampai biarinlah dimarahin juga sama subscriber. Hari ini itu malam tadi itu saya nggak pergi taraweh teman-teman ya, karena makannya kekenyangan. Jadi dari siang itu saya tidur, bangunnya maghrib, ketika buka puasa itu kekenyangan. Akhirnya ketika mau taraweh itu ya agak malas ya, gitu ya. Sebetulnya nggak boleh, jangan dicontoh lah. Itu keburukan saya, jangan dicontoh. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, jadi penutupannya jadi 2 kali. Itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah. Doa saya buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat membaik lagi. Keadaan kalian itu yang dulu itu cepat kembali lagi. Sifat kalian yang dulu itu kembali lagi. Kemudian rasa moodnya kalian kembali lagi, semangatnya, tenaganya, pokoknya semua yang dulu kalian miliki cepat kembali lagi. Karena saya yakin 100% keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Karena dulu juga saya ketika mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat rindu sekali dengan keadaan yang dulu. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, tetap kuat, agar masih tetap bisa menemani kalian. Dan doakan juga Mas Arfan ini biar cepat sembuh total, karena sekarang itu dia itu baru di ambang 90% teman-teman, jadi belum sembuh total lah. Jadi kadang dia itu sekarang itu masih mengeluh juga, Pak ini saya begini nih, begini. Nah itu teman-teman, jadi dia itu sekarang kesehatan itu masih diambang 90%, tetapi nggak lama sebetulnya, hanya butuh pembiasaan saja gitu. Makanya ketika dia selalu datang ke sini, saya selalu bilang, biasakan saja agar nanti bisa, karena terbiasa. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sembuhnya itu dengan terbiasa teman-teman ya. Jadi sembuhnya itu dengan terlupakan karena kita sering senang-senang setiap harinya. Jadi intinya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, gimana caranya supaya kita itu hidup senang, gitu aja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.